Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Elvani Pratiwi. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang modul piutang dan utang. Nah, di video kali ini kita akan lanjut dan fokus pada topik yang paling penting lainnya, yaitu modul beban dan pendapatan lainnya yang ada di dalam ODU. Ini sangat membantu bisnis kalian dalam mengelola keuangan dan transaksi perbankan bisnis kalian. Makanya disimak terus videonya sampai akhir ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu beban dan pendapatan lainnya. Beban itu adalah pengeluaran yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, termasuk biaya gaji, sewa, dan biaya lainnya. Dokumen beban berasal dari dokumen, yaitu yang pertama kwitansi, yang kedua bukti kas keluar, dan yang terakhir bukti kas kecil. Sementara pendapatan lainnya yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional atau bukan merupakan kegiatan utama bisnis. Jadi, bukan dari penjualan atas barang atau jasa yang biasanya dilakukan perusahaan. Pendapatan ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pendapatan sewa, pendapatan bunga, keuntungan dari penjualan aset, dan lain-lain. Biasanya, sumber ini bisa dilihat dari rekening koran. Sebuah perusahaan itu bisa menjadi sumber dari pendapatan lainnya. Nah, modul beban dan pendapatan lainnya di ODU ini membantu kamu dalam mengelola dan mencatat semua beban dan pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori penjualan dan pembelian utama. Berikut ini ada beberapa fitur penting dari modul beban dan pendapatan lainnya di ODU. Yang pertama, ada pencatatan beban operasional. Dengan ODU, kamu dapat mencatat berbagai jenis beban operasional seperti gaji karyawan, sewa, utilitas, dan pengeluaran lainnya. Setiap kali ada transaksi beban, kamu dapat langsung mencatatnya di sistem sehingga semua pengeluaran tercatat dengan rapi. Selanjutnya, yang kedua ada pencatatan pendapatan lainnya. Selain mencatat beban, modul ini juga memungkinkan kamu untuk mencatat berbagai jenis pendapatan yang tidak berasal dari penjualan utama, misalnya pendapatan dari inventaris, sewa, atau pendapatan bunga. Dengan mencatat semua pendapatan ini, kamu bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai sumber-sumber pemasukan bisnis. Kemudian, selanjutnya yang ketiga ada fitur pengelolaan anggaran. Modul ini memungkinkan kamu menetapkan anggaran untuk setiap kategori beban dan pendapatan. Kamu bisa membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi ini. Sangat membantu kamu dalam mengontrol pengeluaran dan memastikan bahwa bisnis tetap dalam jalur yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang keempat ada fitur integrasi dengan modul lain. Seperti modul ODU yang lain, modul beban dan pendapatan lainnya juga terintegrasi dengan modul-modul lain seperti di akuntansi dan laporan keuangan. Dengan demikian, setiap transaksi yang kamu catat secara otomatis akan tercermin dalam laporan keuangan tanpa perlu menginput manual. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu laporan keuangan lengkap. ODU memungkinkan kamu untuk menghasilkan laporan keuangan yang menyeluruh, termasuk laporan laba rugi yang menunjukkan total pendapatan dan beban. Kamu bisa menganalisis kinerja keuangan bisnis kamu dengan lebih baik, sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, dengan fitur-fitur ini, modul beban dan pendapatan lainnya ODU memberikan kontrol penuh terhadap arus kas dan kinerja keuangan bisnis kamu. Nah, demikianlah penjelasan mengenai beban dan pendapatan lainnya yang ada di dalam ODU. Modul ini itu sangat penting untuk memantau semua pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di luar aktivitas penjualan utama kamu. Di video berikutnya, kita akan membahas tentang pengelolaan aset di dalam ODU. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Oh wow.